Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Atallah, NPM 1917051072. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU Logism 8 bit. Di sini, saya menggunakan model Logism 8 bit dari Piramos. 2015 dibuatnya. Jadi di dalam ini memiliki berapa elemen, yaitu seperti control unit, register, ALU, program counter, decoder, eh, instruction, control bus, ROM, RAM, disk, video TTY, video LED, dan keyboard. Setelah itu, langsung saja kita buka aplikasi Logism dan kemudian kita buka file CPU Logismnya. Berikut ini tampilan dari model Piramos. CPU Logism model Piramos. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa bagian. Eh, di sini ada pin start dan stop yang berfungsi untuk memulai atau mematikan program. Kemudian ada pin reset yang berfungsi untuk mereset atau merestart segala proses yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada pin clock. Fungsi pin clock ini seperti switch yang berjalan ketika suatu case terpenuhi di Logism ini sendiri. Di Logism ini sendiri hanya bisa memakai 4 4,4.1 kHz clocking yang bisa digunakan dalam 1 detik. Jika di komputer asli mungkin lebih besar, mungkin sampai bergigahertz ya. Kemudian di sini ada CPU yang di dalamnya itu memiliki beberapa elemen. Ada control unit, keyboard, bus data, on off dan clock in, input output, RAM, dan lain-lain. Kemudian di sini ada ROM dan disk. Jadi ROM ini yang sudah diisi oleh pembuatnya. Terdapat beberapa set instruksi yang sudah diinjeksi terlebih dahulu. Jadi di sini diberi file berupa Excel. Di sini ada ya seperti ini sudah dibuat oleh pembuatnya. Kemudian di sini sebagai media penyimpan data seperti foto atau teks yang akan ditampilkan di LED ini. Kemudian ada RAM. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ROM dan RAM. ROM itu ROM itu ROM itu menyimpan data bersifat permanen, sedangkan RAM itu menyimpan data bersifat sementara. Jadi jika kita membuka aplikasi-aplikasi yang kita buka itu, yang tersimpan di ROM akan dikirim semua ke RAM. Kemudian apabila kita sudah mengclose atau merestart aplikasi tersebut, maka data aplikasi itu ditransfer lagi ke ROM. Jadi dia akan mengupdate jika RAM ini hanya bersifat sementara saja. Kemudian di sini ada LED-nya. LED ini isinya akan menampilkan gambar, di sini akan menampilkan teks, kemudian di sini ada keyboard untuk memproses inputannya.
Kemudian ada pin clear untuk membersihkan papan keyboard, seperti delete fungsinya. Setelah itu langsung saja kita jalankan programnya, kemudian pastikan hidupkan clockingnya terlebih dahulu dan proses tampilnya sebagai berikut ini. Enable, start. Setelah setelah saya klik pin start, maka dia akan menampilkan gambar di LED-nya seperti ini. Jadi nanti CPU-nya akan mengirim sebuah perintah ke ROM, apa saja perintah yang untuk dijalankan untuk pertama kalinya. Kebetulan di sini perintah yang pertama itu menampilkan gambar. Maka di sini jadinya itu mencari kode-kode gambar yang akan ditampilkan di sini. Jadi sudah diset oleh pendesainnya untuk gambarnya sendiri di sini. Gambar ini memiliki beberapa kode biner khusus sehingga dia akan menghasilkan gambar ini. Dia akan mencari kode-kode tersebut sehingga dia akan menciptakan gambar dan teks ini. Di sini terdapat beberapa list menu. Sesuai dengan arahan dan tugas yang diberikan, ada dua yang dijelaskan. Yang pertama, itu tentang bagaimana proses input dari keyboard agar bisa tampil di display LED ini. Yang kedua, itu menjelaskan beberapa logika yang terdapat di ALU. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginput keyboard agar bisa tampil di LED. Kemudian kita ketik angka 4 di keyboard, yaitu TXT atau text editor. Programnya akan berjalan seperti ini. Jadi disk dan ROM ini sama sebagai media penyimpan. Di sini terdapat beberapa option lagi. Di sini kita mencoba membuat file yang baru, maka kita ketik option yang kedua yaitu add new file. Di sini akan keluar outputan add file number. Kemudian ketik angka 1. Di sini kita akan mengetik tulisan yang kita inginkan. Maka contohnya saya akan menulis nama saya. Bagaimana sih proses atau step-stepnya? Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit tadi kita ketika mengetik pada keyboard. Jadi nanti perintah akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor itu bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Jadi sesuai dengan kode A kapital memiliki kode biner 65. Maka nanti 65 kemudian selanjutnya keyboard prosesor ini mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Contoh 65 ini adalah A gitu misalnya. Jadi misalnya saya menginput nama saya, maka dia akan mencari kode biner yang awalnya M77, U85 dan seterusnya. Setelah keyboard prosesor ini mengirimkan sinyal ke prosesor ini mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Bus itu yang berfungsi untuk jalur data atau sebagai penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Setelah itu perintah akan dikirim menuju register untuk disimpan sementara yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Kembali lagi ke control unit dan control unit akan mengembalikan keluar menuju cache. Jadi register berada di CPU. CPU ini terdapat 3 bagian, ada control unit, ada ALU dan ada register.
Setelah keluar dari cache, perintah dikirim menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian ini, bahasa biner inputan telah berubah menjadi huruf A, yang 65 yang saya tunjukkan tadi di Excel, atau sesuai dengan output yang kita inginkan dari ketik-ketikan kita ketik A atau M atau U, maka dia ada bilangan biner sendiri, maka di sini di bagian ini sudah diubah kode binernya menjadi contoh A65 M75 seperti itu. Setelah itu perintahkan kembali menuju ke keyboard control untuk memastikan inputan, lalu perintah kembali lagi ke chip ROM BIOS kemudian masuk ke RAM. Eh, RAM ini bersifat penyimpan data sementara. Setelah itu perintah akan diarahkan ke monitor untuk menampilkan hasil output dari input yang sudah dimasukkan. Dan akhirnya inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah yang kita ketik tadi. Di sini saya akan mencoba tulis nama lengkap saya tadi. Jadi akan diproses satu demi satu di kode Excel yang saya tunjukkan tadi. Di bagian ini program akan mengubah kode-kode biner tadi yang di Excel menjadi huruf yang kita inputkan. Jika sudah mendapatkan huruf-huruf yang sesuai dengan kode biner, maka dia akan mengirimkan ke RAM, dan dari RAM akan dijadikan tampilan di LED. Jadi proses itu agak sedikit lama, karena memang ya seperti itu. Kemudian kita masukkan ke materi kedua, yaitu tentang ALU. Logika-logika yang ada di ALU, kita di sini ketik klik pin reset agar di-set ulang. Di sini kita pilih opsi yang pertama, yaitu ALU tester. Dis Dis akan mencari kode-kode biner untuk menampilkan menu-menu gambar. Untuk kode-kode dari gambar CPU, yaitu sebagai berikut, memiliki kode-kode khusus yang akan dicari oleh disk kemudian akan ditampilkan di LED. Jadi kepanjangan ALU itu sendiri yaitu Arithmetic Logic Unit. Jadi di ALU itu sendiri terdapat beberapa logika yang seperti logika AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Jadi di sini diberi informasi bahwa ada 4 digit di mana diantaranya A memiliki 2 digit dan B memiliki 2 digit. Kemudian kita di sini contoh kita masukkan bilangan desimal yaitu 4554. Jadi untuk A tadi sesuai dengan kita yang kita ketahui memiliki bilangan 4 dan bilangan 5. Jadi bilangan desimal tersebut diubah ke dalam biner sesuai dengan rumusnya bahwasanya jika diubah dalam bentuk biner maka bilangan tersebut akan dibagi dua. Bilangan 4 dan 5 di sini contohnya bilangan 4 dibagi 2 hasilnya yaitu 0. Kemudian kode binernya dari bilangan 4 yaitu 0100, 0101.
Dan kemudian untuk bilangan kode biner 5-nya 0101. Kemudian yang untuk bilangan B yaitu untuk 5-nya 0101 dan untuk bilangan 4-nya 0100. Kemudian logika N. Logika N itu memiliki prinsip diantaranya itu jika salah satu bilangan biner terdapat bilangan false atau bernilai 0, maka dia akan menghasilkan bilangan false, bilangan 0 itu sendiri. Contohnya sebagai berikut, kita membandingkan bilangan biner A dan bilangan biner B. Hmm, 0 dan 0 menghasilkan 0 dan 1 dan hasil menghasilkan 1 dan 1 menghasilkan 1. Kosong dan 1 maka akan menghasilkan 0. Karena sesuai dengan prinsipnya 0 dan 0 sama dengan 0, 1 dan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian bilangan biner ini diubah ke dalam bilangan desimal, contohnya di sini 0100 ke desimal 0100. Setelah itu contohnya mengubah bilangan biner 0100 ke desimal, yaitu ini kan 0100, jadi jika ingin merubah ke desimal 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Karena dia dikali lagi, maka 8 kali 0, 0, 4 kali 1, 4, 2 kali 0, 0, dan 1 kali 0, 0. Maka bilangan desimalnya yaitu 0400. Agar bisa dapat bilangan desimalnya yaitu 4, berarti akan ditambahkan semuanya yaitu 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Maka hasil bilangan desimalnya adalah 4. Eh, di sebelahnya karena memiliki bilangan yang binernya sama, maka hasilnya adalah 44. Karena 0100 dan 0100, maka bilangan desimalnya adalah 4. Kemudian masuk logika OR. Logika OR sama seperti prinsipnya, sama dengan prinsipnya logika N. Tetapi sebaliknya, jika salah satu bilangan biner terdapat bilangan true atau bernilai 1, maka dia akan menghasilkan bilangan true atau bilangan saat itu sendiri. Contohnya kita membandingkan bilangan biner A dan B. Seperti ini. Kemudian bilangan biner ini diubah ke dalam bentuk desimal sehingga menghasilkan 55. Sebenarnya cara kerja sama dengan N, sama persis. Maka hasilnya akan keluar 5, 0101 ini adalah 5 dan 0101 ini adalah 5. Jadi bilangan desimalnya adalah 55. Sekian dari saya, mohon maaf tidak bisa saya menjelaskan semua karena kurang pemahaman saya tentang materi. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dikoreksi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.